Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam. Selamat datang lagi teman-teman dan selamat menonton video ini sampai akhir biar kalian tidak gagal paham. Nah, di sini aku mau menjawab lagi pertanyaan dari salah satu komenan yang aku baca, teman-teman. Pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana mas caranya menyatukan semua instrumen biar terdengar mix, terdengar menyatu? Nah, jawabannya sebenarnya simpel teman-teman. Kalian kirim project kalian ke Ivan Studio, nanti kita akan mixingkan, kalian bayar, selesai. Sesimpel itu teman-teman. Nah, tapi kalau kalian mau belajar sendiri, kalian mau mixing sendiri, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip teman-teman. Oke, kita langsung saja ke projectnya. Boom. Nah, di sini aku sudah ada satu project yang sangat-sangat ya sebenarnya nggak sangat kompleks sih. Ini sederhana teman-teman, cuman instrumennya cukup banyak untuk aku jadikan contoh lah ya gitu. Karena ini ada gitar, ada bass, ada drum, ada piano, kemudian ada synthesizer dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana caranya menyatukan semua instrumen? Nah, ini aku curiga yang tanya ini baru bergabung di channel ini atau baru memulai untuk mengotak-atik DAW gitu. Karena ya memang tujuan kita selama ini untuk mixing ya menyatukan semua instrumennya. Nah, tapi yang bikin aku bingung adalah ketika ada pertanyaan seperti itu, maka aku harus menjelaskan banyak sekali, panjang, dan tentunya akan membosankan. Nah, maka di sini aku akan rangkum menjadi 3 poin aja teman-teman. Caranya menyatukan instrumen sebanyak apapun itu, ada 3 rahasia yang harus kalian ketahui. Oke? Rahasia yang pertama yaitu adalah balancing. Nah, sebelum kalian melakukan plugin, melakukan proses, lakukan dulu balancing per instrumen. Drum kapasitasnya seberapa, bass porsinya seberapa, piano porsinya seberapa, vokalnya seberapa. Kalian harus tahu, kalian harus tentukan dari awal balancingnya dengan tepat. Gain stagingnya harus dengan tepat. Aku tidak akan bahas di sini tentang gain staging ataupun balancing, sudah ada videonya. Coba teman-teman tonton gain staging ataupun balancing Ivan Pianis, pasti muncul. Kalian search aja. Kalau semuanya aku ceritain di sini nanti terlalu panjang ya teman-teman. Kasihan yang nonton malah kelamaan. Nah, itu dia yang pertama adalah balancing. Jadi kita harus tahu proporsinya mau seberapa. Kalau vokal terus lebih keras daripada drum, itu bener nggak sih? Drum lebih keras daripada vokal, itu bener nggak sih? Nah, itu teman-teman harus bisa menempatkan itu dulu. Siapa yang mau ditonjolkan? Dalam kasus lagu pop, mungkin lagu rock, yang ditonjolkan adalah vokalisnya. Otomatis vokalis harus yang paling di depan, yang paling dominan. Instrumen yang lainnya mengikuti. Instrumen yang lainnya yang harus paling dominan siapa? Oh, misalkan drum dan bass. Taruhlah drum dengan gitar. Berarti instrumen lainnya kayak piano, string, synthesizer dan lain sebagainya itu di bawah drum dan bass atau drum dan gitar. Harus bisa placement dulu seperti itu ya teman-teman. Nah, saya lagi kalau mau lengkap bisa tonton di video tentang gain staging ataupun tentang video balancing. Sudah aku jelaskan lengkap di sana. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, untuk supaya instrumen kita itu bisa match adalah yang dilakukan panning. Panning sebenarnya masuk ke balancing teman-teman. Tapi ini aku pisahin biar teman-teman bener-bener bener-bener paham. Oh, balancing kemudian di panning. Panning ini sangat berpengaruh teman-teman. Dimana ketika kalian menempatkan misalkan vokal ini menjadi instrumen yang utama di depan, paling menonjol. Tapi panningnya teman-teman taruh di paling pinggir. Otomatis si vokal ini akan menjadi terbelakang. Walaupun volumenya keras, tapi vokal ini akan menjadi tertutup dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Nah, jadi panning di tengah
itu akan semakin menonjol, akan semakin dominan. Basicnya seperti itu ya teman-teman. Dasarnya biar kalian paham dulu, tidak terlalu susah memahaminya. Pahami dulu basic panning yang di tengah itu yang dominan. Semakin mereka ke samping, maka akan semakin di bawahnya. Porsinya akan semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi misal ini ada vokal di tengah, di sini ada gitar di sampingnya, di sini ada piano di sampingnya. Nah, ini akan yang semakin minggir ke samping ini akan semakin porsinya turun, tidak dominan lagi. Makanya biasanya vokal di tengah, drum di tengah, bass di tengah. Biar apa? Porsinya sama. Tinggal kita mengatur kekerasannya. Vokal yang paling tinggi, paling keras, drum di belakangnya, di bawahnya, bass di bawahnya lagi. Baru yang di samping-sampingnya siapa? Gitar, piano, string, backing vokal. Itu ada di samping. Panningnya. Supaya porsinya tidak menutupi yang di tengah. Oke? Begitu teman-teman. Jadi poin yang kedua adalah panning. Aku sudah pernah bikin videonya tentang panning. Jadi teman-teman tinggal tonton aja. Nah, kalau aku jadiin satu di sini malah tambah panjang. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu yang akan kita bahas di sini, teman-teman. Yang kita akan bahas sekarang di sini. Nah, sebelum kita bahas poin yang ketiga, ini ada bonus poin keempat. Nah, tapi pembahasannya tidak di sini, nanti di next video. Kita bocorkan aja. Poin yang keempat itu apa? Yang menentukan supaya instrumen kita itu bisa terdengar menyatu, yaitu adalah komposisi. Di mana komposisi ini kalian harus bisa menempatkan, kalau genre pop itu instrumennya apa saja. Apakah perlu gitar distorsi? Apakah perlu gitar akustik? Apakah perlu synthesizer? Apakah perlu drum IDM? Apakah perlu piano rock? Apakah perlu piano yang soft? Dan lain sebagainya. Apakah ketika genre dangdut itu membutuhkan gitar distorsi mungkin? Membutuhkan backing vokal yang banyak mungkin? Membutuhkan choir? Komposisi harus ditentukan supaya terdengar mix and match. Tapi itu akan kita bahas di next video. Nah, nanti aku akan membahas tentang komposisi teman-teman. Dimana komposisi akan menjadi sebuah poin yang sangat penting yang menentukan dari kualitas audio kita. Jadi audio kita itu tidak melulu tentang mixing mastering teman-teman. Enggak, mixing mastering yang aku selalu tekankan hanya 20%. 80%-nya adalah data mentahnya atau bahan mentahnya. Di sini yang terjadi adalah komposisinya. Oke, komposisi musiknya bagus, data audionya bagus, rekamannya bagus, mixingnya pasti bagus. Nah, itu catat teman-teman. Poin keempat akan kita bahas di next video. Nah, kita balik ke poin ketiga. Apa yang akan kita bahas sekarang di poin ketiga adalah frekuensi. Mixing hanyalah bermain frekuensi. Kita dengarkan salah satu contoh musik yang aku buat teman-teman. Ini punk rock. Gitar distorsi, drum, piano, lead gitar, vokalnya aku mute dulu. Oke? Oke, rame banget teman-teman musiknya. Di paling belakang, di bagian klimaks, kita play.
Bagaimana? Mantap bukan? Mantap dong. Nah, itu teman-teman. Jadi contoh yang akan kita pakai adalah musik ini. Ini adalah musik yang aku cover sebenarnya kemarin. Kalau teman-teman nonton lagu Nemu versi Popang, nah itu sudah ada videonya. Kalau teman-teman mau dengerin full audionya, bagaimana kalian bisa cek videonya lagu Nemu Popang. Aku cover teman-teman. Nah ini vokalnya aku mute. Nah kita berbicara tentang frekuensi. Untuk menyatukan instrumen-instrumen yang banyak dan sangat-sangat dominan ini kalau kita play teman-teman, gitarnya aja dah, taruhlah kita gitar. Ini ada beberapa tracknya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 track. Dan ini dominan semua. Nah, sebegitu gaharnya. Tapi dia tidak menutupi pianonya. Kalian masih bisa mendengar pianonya. Ketika pianonya ada feel yang masuk, masih bisa terdengar. Oke. Nah, kemudian kalau kita play drum dan bassnya aja, ini juga sangat-sangat gahar teman-teman. Ada bass distorsinya malah nih. Nah, bassnya aja dia ada yang distorsi teman-teman nih. Nah, itu kita bermain apa? Frekuensi. Jadi, gampangnya gini, aku tidak akan membedah satu-satu teman-teman untuk frekuensinya, nanti sama aja terlalu panjang. Intinya, kalau teman-teman nonton video-videoku tentang bagaimana mixing drum dengan bass, mixing piano dengan vokal, mixing vokal dengan gitar, itu kan bermain frekuensi. Jadi frekuensi di sini yang aku maksud adalah teman-teman bisa menempatkan masing-masing instrumen itu di frekuensinya masing-masing dengan tepat tanpa mengganggu frekuensi dari instrumen yang lain. Contoh, misalkan drum dan bass, yang paling gampang deh ya. Nih. Oke, kita tahu biar drum dan bass itu match, bagaimana caranya? Nah, di sini di drum itu kita nyawanya ada di kick. Kalau kita berurusan dengan bass dan drum. Nah, ini EQ-nya itu kick-nya aku boost teman-teman. Nih di sekitar 40-an Hz, 50 Hz aku boost di sini. Nih. Ini terjadi boosting di 40-an, 45. Oke. Nah, terjadi boosting di situ, kemudian di bassnya terjadi cut. Oke. Di frekuensi yang sama. Jadi di sekitaran itu. Nih. Jadi intinya saling melengkapi. Aku sudah bikin ini berulang kali teman-teman. Aku bikin tentang frekuensi ini supaya gimana caranya mixing bass dengan drum, gimana biar match, biar kawin. Nah, satu kuncinya aja teman-teman, frekuensi. Di mana ada boosting harus ada cutting. Oke? Ada boosting, ada cutting, ada cutting, ada boosting. Jadi saling mengisi. Selep. Kalau boost dengan boost gak bisa masuk, saling bertabrakan. Kalau cut dengan cut tidak bisa masuk, saling memotong, akhirnya krempeng, frekuensinya tipis. Tapi kalau ada cut, ada cekung, ada boosting menjadi cembung, masuk, selep, menjadi puzzle yang menyatu. Oke, jadi ada celah, ada yang masuk ke celah. Jangan semua dibikin celah, tidak ada yang mengisi, jadi krempeng. Jangan semua dijadiin pengisi, tidak ada celah, lah mau diisi kemana? Itu.
Nih. Kita potong, yang di sini kita boost. Sebaliknya, kalau ada yang kita potong di kicknya, di bassnya kita boost. Ini ada pemotongan di sini, kita boost di sini. Kelihatan kan gelombangnya teman-teman? Di sini ada high-nya kita angkat, high-nya di bass kita potong. Jadi selalu begitu, selalu beriringan. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang turun, ada yang naik. Kalau semua naik, tabrakan, semua turun, tabrakan. Frekuensi. Hanya itu kuncinya teman-teman, frekuensi. Begitupun di track-track yang lainnya. Kayak gitar, kemudian piano, yaitu kita bermain frekuensi. Oke, di CLA, di sini EQ-nya mana ini? Nah, nih EQ-nya ada di sini, lead-nya kita boost di sini. Ada yang dipotong, ada yang di boost. Ini bentuk frekuensinya kayak gini, karakternya seperti itu. Pasti di gitar ritmenya harusnya frekuensinya berbeda, tidak seperti itu. Nih. Oke, gitar ritmenya ada 4. Nih. Dari keempat gitar ritmenya tidak ada bentuk frekuensi yang sama. Nih. Ini yang satu kita lakukan cutting di sini. Ini juga di cut. Low-nya kita cut, high-nya kita cut. Itu selalu sih kalau high pass, low pass selalu aku lakukan biar tidak terjadi rumble. Gitu ya. Di yang kedua ini terjadi cutting di sini. Yang ketiga tidak terjadi apa-apa, tapi di sini terjadi low cut juga. Yang keempat sama, di sini menjadi ini tapi low cut-nya berbeda titik. Nah, nih berbeda titik. Oke? Jadi intinya adalah buatlah frekuensi masing-masing instrumen itu tidak sama. Kalau sama, nah itu akan bertabrakan. Misalkan teman-teman cuman kopas. Jadi gitar 1 EQ-nya seperti ini, gitar 2 EQ-nya kayak gini, gitar 3 EQ-nya kayak gini. 4 gitar EQ-nya sama, otomatis akan membentuk karakter yang sama. Apalagi gitarnya sama, pemainnya sama, efeknya sama, EQ-nya sama. Karakternya jadi numpuk, jadi satu. Akan saling rebutan tempat. Oke? Karena frekuensinya sama, karakternya sama, suaranya identik. Jadilah mereka saling bertabrakan, nggak karuan. Tapi kalau kita membuat masing-masing instrumen itu dengan karakter yang berbeda, pasti hasilnya beda. Ini kalau kalian dengar, masing-masing gitar tuh karakternya beda teman-teman. Ini ritme yang satu. Hafalin ya, itu kayak gitu. Ritme yang kedua. Lebih bright. Oke, yang di sini tadi lebih dominan ke low-nya. Lebih bulat. Kemudian yang di sini lebih bright. Oke. Kemudian ritme yang ketiga, kita dengarkan bedanya apa? Lebih padat, instrumennya lebih padat. Suaranya lebih gemuk, lebih padat. Yang keempat kita dengarkan, lebih kurus. Ya, lebih kurus, lebih cempreng. Dari keempat-empatnya ini tidak ada frekuensi yang sama, tidak ada EQ yang sama, sehingga karakter suaranya berbeda-beda. Kalau kita gabungkan keempat-empatnya, maka 4 suara ini akan saling mengisi.
Ya. Baru ketika karakternya sudah dapat, oh gitar yang satu cempreng, gitar yang satu bulet, gitar yang satu midnya agak naik, gitar yang satu agak mendem. Itu kita combine teman-teman. Makanya ada banyak gitar, tidak cuma satu. Kalau cuma satu, yang terjadi apa? Ya udah kita cuma punya satu karakter. Buat apa gitu? Terlalu sedikit, terlalu minim untuk kita explore. Tapi kalau ada banyak, oh kita punya 4 gitar nih, karakternya beda-beda, kita gabungin, bres. Jadilah mereka menyatu. Menyatunya bagaimana? Dengan karakter yang berbeda-beda. Mejiku Hibiniu, saling bergabung. Di situ tugas dari balancing dan panning. Di sini panningnya tidak ada yang sama teman-teman. Nih kalau kalian lihat di mixernya, kita ke gitar nih, gitar ya. Nih, gitar distorsi 1 yang ini tadi. Nih, panningnya kemana? 100% kiri. Gitar yang kedua 100% kanan. Gitar yang ketiga 95% kiri. Gitar yang keempat 95% di kanan. Tidak ada yang menempati panning yang sama. Pojok kiri, pojok kanan, sedikit di kiri, sedikit di kanan. Keempat gitarnya saling mengisi tempatnya. Nanti kalau ada gitar lagi, gitar 56 misalkan, taruhlah 80% kiri, 80% kanan. Tambah gitar lagi, 50% kiri, 50% kanan. Terus saling mengisi ruang yang kosong. Ketika kita play secara bersamaan, ruang itu akan terisi semuanya. Ketika kita buat leadnya di mana? Di tengah. Kan tengahnya kosong tadi. Karena ini menjadi lead, harus dominan. Yang mengiringi yang di samping-sampingnya, yang di tengah dominan. Oke teman-teman, leadnya ada di tengah. Nah kemudian yang di sini tadi, kalau teman-teman lihat, kenapa lead distorsi, tapi kok ini panningnya aku mainin. Nih, ini kalau teman-teman dengar, ini panningnya itu di pinggir teman-teman. Nih. Ini agak minggir, baru di sini dia kembali ke tengah. Jadi dia dari pinggir kembali ke tengah. Ini automation. Nih, ini dari pinggir balik ke tengah. Nah, kalau kalian lihat di mixernya, dia dari 75% di kiri balik ke tengah nih. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita play secara utuh, itu ada vokal yang mengisi di sini. Maka vokal yang menjadi dominan tidak boleh tertutup oleh lead gitar. Ketika gitarnya sudah balik ke tengah, berarti vokalnya sudah habis. Tidak percaya? Kita dengar. Nih. Ada vokalnya. Oke, kenapa gitarnya minggir? Karena ada vokalnya. Biar si lead gitar tidak nabrak dengan vokal, sama-sama di tengah. Rebutan nih, aku di tengah, aku di tengah, aku di depan, aku di depan. Rebutan. Begitu vokalnya diem, gitarnya baru. Oke, vokalnya minggir, gitarnya des ke tengah. Terjadilah transisi yang sangat epik teman-teman nih. Vokalnya habis, gitarnya balik ke tengah untuk mengisi part vokalnya.
Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa tak jawab simpel teman-teman. Cara untuk biar instrumen itu menyatu bagaimana? Kita bisa menempatkan masing-masing instrumen dengan tepat, sesuai porsinya, sesuai kapasitasnya. Kayak ini tadi di sini, wow, kita mengelu-elukan lead gitarnya supaya dia bagaimana caranya menonjol. Karena apa? Karena memang ini porsinya gitar lead. Karena ini interlude, melodi, biarlah dia show off. Nih. Tidak ada vokal yang seharusnya lebih di depan daripada lead gitarnya. Tapi di sini dia harus mengalah, sedikit ke pinggir, tetap terdengar, tetap jelas, tapi tidak mengganggu si vokal. Tetap terdengar. Ketika vokalnya selesai, barulah aku balik ke tengah lagi nih. Nah, si lead gitarnya gitu. Kuncinya adalah penempatan masing-masing instrumen, placement. Nah, placement itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, balancing. Yang kedua, panning. Yang ketiga, frekuensi. Kalau vokalnya sudah di-boost di frekuensi mid, maka gitarnya jangan di-boost di frekuensi mid. Kalau gitarnya sudah di-boost di frekuensi high, pianonya jangan di-boost di frekuensi high. Sesimpel itu. Baru karakter-karakternya kalian bisa sesuaikan lagi, teman-teman. Jadi, ya kayak gitu aja, teman-teman, untuk penjelasan kali ini. Semoga kalian paham. Karena kalau aku mau jelasin secara rinci, secara detail, itu akan sangat panjang, teman-teman. Dan kalian nanti malah tambah mumet, tambah pusing, malah jadi nggak paham, tidak masuk nanti videonya malah. Nah, mending aku jelasin ya pelan-pelan dulu. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian coba tanya lagi di kolom komentar. Aku akan jelaskan sedikit-sedikit, gak apa-apa, santai aja. Semuanya butuh proses, teman-teman. Kalau kalian langsung, Mas gimana caranya mixing biar bagus? Wah, itu kan kompleks, teman-teman. Dari awal sampai akhir, biar bagus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu susah. Itu. Tapi proses pelan-pelan. Kita mengenal frekuensi dulu, mengenal EQ, mengenal balancing, mengenal EQ. Sama seperti ini tadi. Bagaimana Mas caranya biar semua instrumen itu menyatu? Nah, jawabannya yaitu tadi, balancing, EQ, panning. Kalau teman-teman mau sedikit-sedikit, tonton videonya secara terpisah. Ada video balancing, ada video panning, ada video tentang mixing bass dengan drum, ada video tentang mixing gitar dengan vokal, ada mixing cara tentang mixing vokal dengan gitar. Semuanya ada. Nah, ikuti itu secara perlahan, teman-teman. Biar tidak langsung semuanya dimakan habis sekali. Nah, kacau. Itu oke, teman-teman, itu tips dari aku aja. Jadi ini opiniku, ini pengalamanku. Apa yang aku kerjakan saya seperti ini. Kalau menurut kalian bisa dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Tapi kalau menurut kalian tidak tepat dan ini jelek dan nggak pas, nggak bagus, ya sudah, tidak usah dipakai. Begitu aja ya, teman-teman. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you, teman-teman. See you.